Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat kuis dengan Google Form secara gratis. Kita dapat menggunakan email dari organisasi kita, misalkan dari sekolah, dari kampus, atau dari organisasi kita pokoknya, atau menggunakan email biasa @gmail.com gratisan. Di video ini kita menggunakan email organisasi. Silakan buka Google, kemudian search Google Form. Oke, lalu klik Google Formulir. Nah, kita pilih pribadi, klik tombol biru, buka Google Formulir. Pastikan Anda sudah login email sebelumnya. Kita klik ikon plus atau blank. Ini artinya kita akan membuat formulir kosongan dari awal. Oke. Di pojok kiri atas, silahkan berikan nama formulir, misalkan kuis MTK, matematika ya. Kemudian di sini klik, maka akan mengikuti, Anda dapat mengubahnya. Di bagian form description, Anda dapat memberikan deskripsi, aturan, atau kebijakan Anda kepada partisipan, responden. Misalkan, satu email hanya boleh mengisi satu kali. Tentu dalam kenyataannya Anda memiliki banyak deskripsi di sini yang akan Anda jelaskan. Aturan-aturan apa yang harus diikuti oleh responden atau siswa Anda. Nah, formulir ini belum menjadi kuis. Untuk mengubah menjadi kuis, kita klik ikon gear di pojok kanan atas atau setting ya. Di tab general, kita akan mengoleksi email. Silakan centang collect email address. Kemudian jangan centang respon ini ya, jangan dicentang karena nanti jawaban mereka akan dikirim ke email mereka sendiri dan itu bukan hal yang bagus untuk kuis. Bisa jadi bahan contekan. Kemudian request sign in, kewajiban masuk. Karena kita menggunakan email organisasi, maka menu ini akan muncul. Batasi email dengan organisasi kita saja yang boleh mengisi. Untuk tidak atau untuk mengizinkan email biasa misalkan @gmail.com mengisi, maka hilangkan centangnya. Kemudian centang limit to one response, artinya satu email hanya boleh merespon satu kali. Ini bagus ya. Kemudian scroll ke bawah, responden can. Responden dapat melakukan apa? Mengedit setelah mensubmit? Bukan ide yang buruk, tapi ini akan menjadi sebuah celah ya. Mereka dapat mengubah jawaban mereka setelah disubmit. Itu bukan ide yang baik untuk sebuah kuis. Hilangkan centang. Kemudian see summary ya. Artinya melihat jawaban-jawaban sebelumnya. Ini juga tidak bagus untuk kuis, maka kita tidak akan centang di sini. Beralih ke tab presentation, kita centang show progress bar. Misalkan kita menjawab 3 pertanyaan dari 10, itu akan ditunjukkan saat mengisinya ya. Kemudian shuffle question order, jawabannya diacak biar tidak ajak. Kemudian confirmation message, misalkan ketika sudah mensubmit, partisipan atau responden akan mendapatkan pesan apa? Misalkan, semoga hasilnya memuaskan. Nilai kurang dari 60 harus remedi atau mengulang ya. Kita beralih ke tab quiz. Ubah formulir ini menjadi sebuah quiz. Make this a quiz. Oke. Kemudian release grade. Kita release intermediately after each submit. Jadi setelah submit dia dapat melihat nilainya. Atau letter. Di review manual. Anda cek manual jawaban masing-masing. Lalu Anda umumkan di kelas misalkan ya. Kita pilih intermediately. Langsung boleh melihat hasilnya. Kemudian responden can see, di situ ada miss question, jawaban salah, boleh dilihat nggak? Untuk sebuah kuis,
sebaiknya tidak dibolehkan ya, nanti bisa jadi bahan contekan. Kemudian correct answer, boleh melihat jawaban benar? Sebaiknya tidak. Point of value atau point value, nilai dari suatu pertanyaan, boleh juga ya, kita centang saja. Oke, kemudian kita klik save. Kita buat pertanyaan di sini. Misalkan segitiga apa ini? Oke, kita juga bisa menambahkan sebuah gambar di sini. Kita klik ikon gambar. Kita dapat mengupload dari komputer, dari kamera, by URL, foto, Google Drive, bahkan Google Image Search. Kita manfaatkan Google Image Search saja. Ketikkan misalkan segitiga siku-siku. Kita enter. Kita pilih gambar yang oke. Misalkan ini ya. Lalu klik insert. Tunggu sebentar. Nah, gambar sudah muncul di sini. Opsi 1 ini maksudnya adalah jawaban, karena kita menggunakan tipe multiple choice, pilihan ganda. Misalkan ini segitiga siku-siku. Oke, kemudian kita wajibkan pertanyaan ini harus dijawab. Maka pilih required ya, diwajibkan ya. Kemudian untuk menentukan jawaban dan skor, kita klik answer key di bagian pertanyaan tersebut. Tunggu. Untuk memberikan skor, di samping pertanyaan ada menu poin ini, kita isikan. Pertanyaan ini akan diberi nilai 10, misalkan ya. Kemudian kita klik jawaban yang benar, segitiga siku-siku. Kemudian kita akan memberikan feedback. Klik add answer feedback. Jika jawaban salah, incorrect answer, kita berikan feedback apa? Misalkan, Anda belum menguasai tentang segitiga siku-siku. Pelajari referensi berikut ini. Titik 2. Kita dapat menyisipkan sebuah link. Misalkan kita akan sisipkan sebuah website di sini. Kita klik ikon link. Di link to kita tempel linknya. Kemudian text to display adalah teks yang akan ditampilkan. Misalkan klik untuk belajar segitiga siku-siku. Oke, lalu kita klik add. Kita juga dapat menambahkan sebuah video pembelajaran dari YouTube. Oke, kita klik ikon YouTube di sini. Tempelkan URL, di kanan tempel. Kita klik ikon search, kita pilih videonya, lalu kita pilih select. Kita save ya, simpan. Oke, poinnya 10. Jawaban benarnya adalah segitiga siku-siku. Yang lain salah. Ketika jawabannya salah, dia akan diarahkan atau diberikan feedback. Anda belum menguasai tentang segitiga siku-siku. Pelajari referensi berikut. Ada sebuah video dari YouTube, kemudian link dari suatu web. Anda dapat mengubah feedback ini dengan menekan ikon pensil di sini. Atau menghapusnya ya. Anda dapat memberikan feedback akan lebih bagus. Tidak memberikan feedback juga tidak apa-apa. Jangan lupa klik done atau selesai. Kita tambahkan pertanyaan baru ya. Klik ikon plus di samping kanan. Add question. Kita pilih tipe pertanyaan, multiple choice, short answer, checkbox, drop down, kemudian multiple choice grid, checkbox grid, dan sebagainya. Misalkan short answer, misalkan ya, 1 ditambah 9, berapa hasilnya? Oke, ini pertanyaannya.
Tipe pertanyaan short answer atau jawaban pendek dapat memberikan validasi seperti ini ya. Jika validasinya tidak muncul, Anda dapat menekan titik 3 di pojok kanan bawah pertanyaan tersebut. Pilih response validation. Karena jawabannya pasti angka, kita validasi. Ini pilih number. Ini kita pilih is number. Apakah ini angka? Jika diisi dengan bukan angka, akan diberikan peringatan error. Misalkan, Anda harus mengisinya dengan angka. Misal 10, gitu ya. Jawabannya 10 dong, 11 kayaknya ya. Oke. Kemudian kita wajibkan pertanyaan ini dijawab, required ya. Kemudian kita tentukan jawaban benarnya, answer key. Kita beri poin dulu di sebelah kanan pertanyaan. Poinnya adalah 10 misalkan ya. Kita tambahkan jawaban, variasi jawaban, misalkan 10. Oke, kita dapat memberikan beberapa variasi jawaban. Ingat, di sini case sensitif, besar kecilnya akan sensitif. Misalkan kunci jawabannya, misalkan Anda membuat kunci jawaban 1A, A-nya besar. Ketika partisipan atau responden atau siswa Anda menjawab 1A, A-nya besar, A-nya kecil, maka dianggap salah. 1 spasi A besar tetap dianggap salah ya, harus sama persis. Untuk kuis sebaiknya dihindari pertanyaan seperti ini, karena mungkin saja jawabannya berbeda-beda. Kita tandai jawaban lainnya salah ya. Mark all other answer incorrect. Kita centang, lalu klik done. Kita dapat memberikan tipe pertanyaan lain. Kita klik add question lagi. Misalkan cocokkan hasil di bawah ini. Oke ya, misalkan ya. Kita pilih tipe multiple choice quiz. Jadi dia milih tetapi di sampingnya. Ini kolom, ini row. Misalkan pertanyaannya adalah hasil 1 tambah 2. Di kolomnya kita tambahkan di kolom 2, misalkan 3. Oke. Pertanyaan kedua, hasil 3 minus 1. Jawabannya 2. Oke. Lalu Anda dapat menambahkan lebih dari ini, misalkan hasil 9 kurangi 8. Jawabannya adalah 1. Kita wajibkan ini diisi ya. Kemudian kita atur kunci jawabannya, answer key. Hasil 1 plus 2 adalah 3. Kita tandai ya. Poinnya adalah 10. Kemudian hasil 3 minus 1, 2. Kita tandai di sini. Poinnya adalah 10 misalkan ya. Hasil 9 minus 8, 1. Poinnya adalah 10. Sesuaikan dengan keinginan Anda, lalu klik done. Kita akan tambahkan tipe pertanyaan lain. Kita add question. Kita pilih misalkan checkbox grid ya. Yep. Nah, seperti ini. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke. Benar. Salah. Misalkan ya. Lalu klik answer key. Kita berikan poin. 10 poin misalkan ya. 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti kita centang benar harusnya ya. Lalu klik done. Misalkan 3 minus 1 sama dengan 9. Jawabannya adalah salah nanti ya. Maka di answer key kita atur 3 minus 1 sama dengan 9 harusnya dicentang salah. Poinnya adalah 10. Dan kita wajibkan untuk diisi. Kita dapat menambahkan pertanyaan lain, misalkan checkbox ya. Mana yang benar? Pertanyaannya kita ganti aja, mana yang benar? 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, ini benar. 1 tambah minus 1 sama dengan 9. Ini salah.
2 tambah 1 sama dengan 3. Ini benar. Karena jawabannya checkbox di answer key, ya, answer key, kita boleh mengisi lebih dari 1. Oke. Anda bisa menambahkan feedback, misalkan jawaban salah, Anda harus belajar penjumlahan misalkan ya. Jika jawabannya salah, Anda harus belajar penjumlahan kembali. Jawaban benar, terserah, dikosongi juga tidak apa-apa. Kita berikan poin 10. Klik done. Kita wajibkan. Oke. Anda dapat memberikan lebih banyak pertanyaan di sini. Kemudian di sini ada total point. Total poinnya baru 80 ini, nggak masalah ya. Anda juga dapat menambahkan keamanan ya. Jadi tidak semua orang dapat masuk ke sini meskipun memiliki linknya. Kita klik di bagian paling atas ya, di form description saja. Lalu kita klik add section. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kita isikan keamanan. Kode keamanan kelas. Deskripsinya hanya kelas 10 yang boleh mengisi. Oke. Kemudian kita tambahkan sebuah add question. Kita pilih short answer. Di sini adalah kode keamanan soal. Kita isi validasinya. Kalau nggak ada kita tambahkan sendiri. Titik 3, lalu response validation. Number kita pilih text, contain ya, biarkan. Harus ya, jadi kode keamanan. Kode 19 underscore bintang. Jadi setiap orang ingin masuk ke sini, meskipun dia memiliki link tetapi bukan siswa kita, maka dia tidak tahu kode ini yang biasanya kode ini diberikan oleh gurunya langsung di kelas misalkan atau di suatu grup. Kalau salah misalkan hubungi guru MTK mengaku untuk mendapatkan kode menjawab soal online. Oke. Kita wajibkan untuk diisi. Kemudian kita klik section lagi di bagian ini. Kita klik ya tetap. Kita klik add section agar terpisah ya. Kita berikan nama soal MTK ya, soal MTK. Kita dapat memberikan deskripsi atau tidak, terserah Anda. Misalkan oke. Kita juga dapat mengubah tema. Kita klik customize tema ya. Kemudian kita dapat memberikan header. Misalkan ini. Kita klik insert. Oke, Anda dapat memberikan logo Anda sendiri, misalkan foto siswa di kelas atau terserah. Warna silakan sesuaikan sesuai dengan keinginan. Background color kita bisa sesuaikan ya. Kemudian font style kita pilih yang bagaimana. Oke, ini bagus atau enggak, atau basic saja. Nah, kita pilih ini aja ya, lucu. Oke, setelah itu kita silang saja. Untuk meninjau preview. Oke, misalkan ini. Nah, dia harus menjawab emailnya apa, baru next. Lihat, kode keamanan kelas ketika diisi sembarang, dia tidak bisa next. Hubungi guru MTK pengampu untuk mendapatkan kode menjawab online. Ketika diisikan jawabannya, misalkan ini ya. Ketika diisi dengan benar,
maka dia dapat next. Misalkan 1 tambah 9, jawabannya adalah 10. Karena tadi diberikan validasi harus angka, ketika diketik dengan huruf, dia akan muncul error dan keterangan. Misalkan 10. Oke, poinnya adalah 10. 1 tambah 2 sama dengan 3. Benar. Lihat, 3 minus 1 sama dengan 9. Salah. Oke. Nah, ini kita pilih yang salah saja. Mana yang benar? 1 tambah 1, 2. Ini yang benar deh. Ini ya. Nah, ini kita salahkan saja ini. Segitiga apa ini? Kita pilih sama segitiga sembarang ya. Salah nih. Kemudian coba cocokkan ini. 1 tambah 2, 3. 3 minus 1, 2. Hasil 9 minus 8, 1 ya. Tapi saya isi 2. Kita submit. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah pesan ketika sudah disubmit ya. Kurang dari 60 remedi. Kita view score. Apa yang terjadi? Oh, poin kita 60 pas. Untungnya. Oke. Lihat nih. Soal ini benar. Ini benar. Ini benar. Nah, kalau ini tadi tidak ada feedbacknya, tetapi kalau yang gambar segitiga apa ini, dia punya feedback. Ternyata dia jawab salah, feedbacknya ya yang salah dong. Kita bisa muter videonya, kita bisa diarahkan ke halaman webnya. Oke. Sangat asik. Oke, sekian tutorial membuat quiz dengan Google Form. Satu lagi, jawaban benar atau salah tidak dikasih tahu, dia hanya dikasih tahu poin. Lebih bagus lagi, poinnya disembunyikan saja, jadi dia tidak tahu nih, ini benar atau salah ya, ini benar atau salah ya. Jadi dia tidak bisa memberikan pengalaman dia menjawab soal ini, jawabannya ini mas, ke temannya yang belum menggarap atau mengerjakan. Ini akan lebih aman kan. Kemudian, cara melihat respon dari partisipan, siswa, mahasiswa, dan sebagainya. Kita masuk ke Google Form lagi, pilih formulir quiz MTK yang baru kita buat. Kemudian kita klik tab response. Di sini ada ringkasan, rata-rata, median, kemudian rank nilai ya, rank point. Kemudian frekuensi pertanyaan yang dijawab salah itu mana saja. Jadi kita bisa mengetahui dan menekankan pembelajaran tersebut di kelas kembali. Kemudian skor, email ini skornya ini, dirilis tanggal ini. Jadi sangat akurat ya. Kalau kita menggunakan email organisasi atau email sekolah atau kampus dan mewajibkan setiap mahasiswa menggunakan email mahasiswa atau email siswa mereka, di mana di depannya adalah NIM atau nomor induk siswa dan sebagainya, kita dapat mengidentifikasi menjadi lebih mudah. Tetapi kalau kita mengizinkan email gratisan seperti @gmail.com, ya yang diketahui emailnya, dan email itu kadangkala dibuat tidak sesuai dengan nama mereka. Jadi kita harus ngeceknya ya. Kemudian ada ringkasan per soal, jadi kita bisa ketahui di sini ada question. Kita bisa cek per pertanyaannya. Oke. Jadi per jawaban kita bisa cek. Misalkan dari soal 1/9 berapa hasilnya, kita punya 10 mahasiswa siswa misalkan. Mereka itu jawab apa saja, bisa dicek di sini. Kemudian dicek individual, kalau kita ingin cek misalkan berdasarkan email, mereka jawabnya apa sih tadi? Nah, kita bisa cek. Salahnya di mana sih? Nah, kita juga bisa lihat. Oh, tadi salahnya di sini. Oh, ini sudah benar. Oh, siswa ini sudah layak dan sebagainya ya. Nah, sekian. Kalau kita ingin print, silahkan di print. Kalau ingin menghapus, ya dihapus. Good luck. Saya Diki Ibrahim. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe agar
Ketika kami membuat video baru, Anda dapat mempelajarinya secara gratis. Loncengnya juga ditandai hidup.